Hai, kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini gua baru aja selesai nonton pertandingan antara Vietnam dengan Indonesia. Dengan skor 2-0, Vietnam bisa menang dan lolos ke final AFF. Main di kandang Vietnam memang, dan ini menjadi kekalahan kembali oleh Indonesia, dan memang head to headnya Park Hang-seo dengan timnas kita ini cukup bagus ya. Dari 7 kali dia ketemu dengan timnas kita di semua kompetisi, dia menang 6 kali dan imbang sekali. Jadi memang secara rekor pertemuan Park Hang-seo ini memang sangat unggul, bisa gua katakan seperti itu terhadap timnas kita. Walaupun terakhir kali timnas Vietnam menang dengan Indonesia di kandang mereka di AFF, ya gue bicara di AFF itu tahun 96, bukan, tahun 26 tahun yang lalu. Tahun berapa tuh? Eh, 9, ya 96 97 lah, ya kan? Which is sangat lama, sudah sangat lama. Memang mereka kemarin menang 4-0 ketika melawan kita di eh, kualifikasi Piala Dunia. Ya, tapi dia Piala Piala AFF kita sebenarnya secara rekor cukup bagus. Ya, kita turun dengan 5-4-1. Ya, yang berbeda adalah di posisinya Rahmat Irianto yang tidak main di pertandingan kali ini, katanya kurang fit. Katanya ada cedera ringan sehingga dia tidak main. Dia tidak main sama sekali di pertandingan kali ini. Nah, yang menjadi pertanyaan gua, penggantinya itu adalah Sadio yang dimainkan bersama dengan Mark Klok. Marcelino tetap di kiri, Yakob Sayuri di kanan, Dendi di depan. Seperti biasa. Belakangnya pun sama, Asnawi, Fahrudin, Jordi Amat, Rido, sama Arhan. Ya, babak pertama jalan 3 menit langsung kebobolan. Kebobolannya bukan berdasarkan set play, tapi dari long ball. Ya, dan ya itu menurut gua kesalahan dari Jordi Amat murni. Karena apa? Pertama, dia telat, sama Rido sih, dua orang telat untuk antisipasi long ball. Padahal dia sendiri loh, Nguyen Tian Lin ini sendiri tadi. Dan kedua, Jordi Amat di body sama Tian Lin ini doyong. Di body sama Tian Lin ini, bukannya dia nutup dengan badan postur yang tinggi, dia tutup bolanya sehingga si Tian Lin ini nggak bisa nendang, malah di body dia malah kalah, malah nggak body balik. Itu satu. 1-0. Sebenarnya kebobolan menit-menit awal nggak ada masalah, lu masih punya banyak waktu, lu masih punya 87 menit. Ya, tapi tampaknya kebobolan cepat ini membuat mental timnas kita amburadul, drop. Bener-bener terlihat sangat, apa ya, seperti yang gue bilang di preview, kunci kita lawan Vietnam ini adalah mental. Mental kita ini jangan sampai goyah. Dan kebobolan menit 3 abis itu bener-bener mental kita goyah. Gue lihat mental kita goyah dari mana? Passing. Ya, kita build up serangan aja nggak bisa sama sekali. Dapat bola long ball yang akurasinya 0.0 nyampe nya. Jadi gue lihat, apa ya, terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain kita, terutama dalam hal passing, dalam hal dasar sepak bola. Nah, repot juga ditambah pemain Vietnam provokasi di babak pertama. Banyak sekali stop. Wasit tiup peluit, pelanggaran sampai berantem dan sebagainya. Yang sama sekali nggak perlu sebenarnya bagi timnas kita. Ya, timnas kita ini juga kebanyakan drama, pemain disenggol dikit jatuh. Terus abis itu ngasarin balik juga. Ya, susah juga, apalagi wasitnya juga nggak bener juga. Gue bilang harusnya kita dapat penalti, tambahan waktu cuma 3 menit babak pertama, harusnya bisa 7 menit minimal menurut gue, karena stopnya itu terlalu lama, terlalu banyak stop di babak pertama, terlalu banyak tiup tiup peluit sehingga laga itu berhenti. Bagi Vietnam nggak ada masalah, justru mereka diuntungkan karena secara ritme mereka jaga terus. Ya, Indonesia harusnya jangan terlalu banyak membuat pelanggaran. Ternyata mereka buat pelanggaran juga. Mereka dilanggar, mereka langgar balik. Ya, itu menurut gue masalah emosi. Dan mentalnya sudah benar-benar kena. Kita termakan oleh provokasinya Vietnam di babak pertama. Ya, itu di babak pertama. Babak kedua, ya 4 menit 47 lewat corner. Gue bingung, bener-bener bingung. Corner kick. Center back kita main 5 back. 3 back dengan postur tinggi. Rido,
Fahrudin, Jordi Amat. Oke, ditambah ada Mark Klok, posisinya juga tinggi. Dendi juga cukup tinggi. Dan yang jaga si Nguyen Tianlin ini ada Rido, ada Sadil, double cover. Sadil telat, Rido lompat, kalah duel. Gue nggak ngerti lah. Gue bener-bener nggak ngerti sama sekali kenapa bisa kebobolan dengan hal-hal sepele seperti ini. Jelas 2-0, Vietnam jauh lebih tenang. Vietnam berbeda sekali dibandingkan babak pertama. Mereka setelah unggul 2-0 bener-bener mainnya under control. Semua mereka bener-bener ya organize. Sulit sekali untuk kita bisa tembus, dan sedangkan pemain kita dapat bola long ball hilang, dapat bola long ball hilang, dapat bola ke depan hilang. Asnawi, Mark Klok, Sadil, 3 pemain ini, Rido ditambah Rido, 4 pemain ini menurut gua wah, parah banget mainnya. Passing aja berantakan. How can lu sebagai pemain timnas passing lu berantakan? Oke, mungkin salah satunya faktornya adalah lapangan yang ya gue bilang kandang sapi aja lebih bagus rumputnya daripada lapangan kayak gitu. Cuman lu nggak bisa salahkan. Dan emang pemain kita ini rumput di Indonesia sebagus apa? Sering juga main di liga kita rumputnya begitu. Jadi menurut gue nggak ada alasan ya. Mereka sudah terbiasa main dengan rumput yang so-so. Harusnya mereka bisa memanfaatkan itu, tapi nggak ada sama sekali passing yang akurat sama sekali. Dan gue lihat kehebatan pemain kita apa? Pemain luar negeri, gue nonton semua liga top Eropa. Kalau mau passing, dia lihat temennya dulu nih, dia scanning. Oh, ketika temennya kosong baru dia passing. Kalau pemain kita nggak, dapat bola asal passing, nggak ngelihat teman sama sekali. Dan hebatnya, passingnya akurat, tapi masalahnya akuratnya ke musuh, ke Vietnam itu berkali-kali. Jadi ya secara overall sangat amat layak kalah menurut gue. Kita nggak nyatetin sama sekali shots on target. 9 shots, 0 on target, 0 peluang berbahaya. Vietnam dapat 5 on target. Dapat peluang yang cukup berbahaya 2 kali depan gawang, dan dua-duanya sama, long ball, long ball, long ball. Gue nggak ngerti ya, center back kita itu sangat lemah. Dikasih umpan lambung lemah banget, sering kali tertinggal, sering kali longgar, sering kali bolong di tengah. Jadi ya gimana, susah juga gue bilang ya. Dan secara mental kita juga nggak bangkit gitu loh. Secara mental kita nggak bangkit, kita nggak sabar dalam memainkan bola, terlalu terburu-buru, ujung-ujungnya salah passing. Aduh, gue lihat permainan kita ya, sorry itu saya, Vietnam apakah main bagus? Nggak bagus-bagus amat, nggak sempurna amat. Mereka pun mainnya ya cukup solid lah ibaratnya, terutama di babak kedua. Tapi timnas kita berada satu level di bawah Vietnam di pertandingan tadi. Masukin Spaso pun, masukin Rafli pun, Witan pun, nggak ada efek sama sekali. Ya, jadi ya inilah yang terjadi kalau mental kita drop, kalau kita termakan oleh provokasi pemain Vietnam. Dan itu sudah gue katakan di preview, dan benar kan, terjadi kan ya. Yang membuat kita kalah adalah mental. 2 gol cepat di babak pertama, babak kedua jelas ada hal mental, hal kesiapan, hal fokus ya. Timnas kita itu nggak fokus di lini belakang, pada bengong, gua nggak tahu ngapain ya. Itu masalah fokus, itu masalah mental. Dan ya ini juga buntut dari fase grup kita nggak bisa jadi juara grup kan. Gue udah bilang kan, jangan buang-buang peluang di fase grup kalau bisa jadi juara grup, biar lawannya nggak berat. Ternyata jadi runner up, lawannya Vietnam. Dan sekarang lihat kualitas pemain kita ketemu Vietnam, di kandang Vietnam, drop sedrop-dropnya. Tidak ada pemain bagus sama sekali mainnya. Mungkin Nadeo mainnya nggak jelek, tapi sisanya Marcelino nggak kelihatan, Dendi apalagi, Sayuri pun nggak kelihatan, Mark Klok sering salah passing, Sadil, Arhan, aduh Arhan itu, aduh, Asnawi lagi. Asnawi ini satu per turnamen main yang gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tapi yang gimana juga ya, nggak diganti-ganti, nggak dicadang-cadangkan, terus dimainkan. Arhan pun demikian, nggak diberikan kesempatan kepada Edo, susah juga. Oke, jadi mungkin kalau gue bisa salahkan Sinteyong, kembali lagi pemilihan pemain. Pemain-pemain abroad ini menurut gue tidak layak diberikan kesempatan di pertandingan kali ini. Arhan, Asnawi, Sadil, nothing contribution untuk timnas kita. Tapi ya kembali lagi sudah lewat
ya kita harus akui keunggulan Vietnam, dan kembali lagi ini bisa jadi Park Hang-seo makin sombong nih kan, makin sombong di mana Vietnam ternyata bisa mengalahkan timnas kita, dan apa yang dikatakan Shin Tae-yong bahwa timnas kita sudah setara dengan Vietnam ternyata terbukti salah. Dan gue setuju sekali bahwa timnas kita masih berada levelnya di bawah Vietnam, terutama dari kualitas pemain, mental pemain, mindset pemain, itu bener-bener menurut gue kalah satu level di bawah Vietnam. Oke, segitu dulu. Gue tidak akan bilang comeback stronger itu terlalu mainstream. Gue setiap tahun selalu comeback stronger, semangat Garudaku terlalu manja timnas kita ini, terutama pemain-pemainnya terlalu manja diberikan ke apa ya, ekstra apa ya, dukungan ya. Sekali-sekali kita kritik kalau memang mereka layak dikritik, dan ini saat yang tepat untuk kita kritik, bukan menghina ya, beda cerita. Kritik dengan baik, kritik dengan solusi, kritik dengan bahasa yang tepat dan cara yang tepat, bukan dengan hinaan. Apalagi menuju ke rasis, itu sangat tidak dibenarkan. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.